Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن wa'allamahu. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore ini tanggal 9 bertepatan dengan 7 Ramadan 1443 Hijriah. Allah menakdirkan kita hadir dalam pertemuan online yang dalam rangka kajian sahabat Al-Fatihah. Dan kajian ini untuk Ramadan kali ini insya Allah akan mengangkat tema touch by the Quran atau tersentuh, tergetar karena bacaan Al-Quran. Mari kita mulai kajian ini dengan membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia pertama yang tersentuh Al-Quran, dan beliau pula lah yang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, dan kemudian sahabat ini melanjutkan kepada generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga alhamdulillah hari ini kita bisa menikmati Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema ini sebenarnya adalah tema yang sangat awal sekali manakala saya mulai menapaki karir, kalau boleh disebutkan karir di dunia dakwah Islam, wabil khusus dakwah Al-Quran. Jadi kurang lebih 20 tahun yang lalu atau 21 tahun yang lalu, jadi kira-kira 2001 atau 2002. Dan pada saat itu saya lebih banyak sebenarnya berbagi cerita atau lebih tepatnya pengalaman. Karena pada saat itu memang masa-masa ketika saya seolah-olah seperti kehilangan orientasi, dan kemudian saya menemukan satu titik terang yang datang dari Al-Quran. Padahal saya sudah belajar Al-Quran jauh sebelum itu. Saya bisa bayangkan kalau sekiranya saya tidak belajar Al-Quran, apakah saya mendapatkan kesempatan seperti itu. Dan alhamdulillah saya sempat menulis sebuah buku pada saat itu untuk menyalurkan pengalaman yang saya rasakan. Judulnya adalah Petualangan Bersama Al-Quran. Jadi saya ambil judul itu karena saya merasakan ada nuansa adventure, petualangan saat berinteraksi dengan Quran, gitu ya. Dan ada suasana yang berbeda sekali, ya, seperti kita kalau kita senang traveling, ya, bagaimana kita menikmati, ya, etapa demi etapa, tempat demi tempat. Kira-kira seperti itulah saya menikmati ayat demi ayat Al-Quran, gitu ya. Tapi yang membedakan adalah saya pada saat itu kemudian merasakan suasana batin yang kuat sekali, gitu ya. Sehingga misalnya begini, ya, misalnya ada ayat-ayat tertentu yang begitu cepat membuat saya meneteskan air mata. Sesuatu yang sebenarnya jarang saya alami dalam hidup saya dahulu, ya. Apalagi kalau kemudian saya mengenang-enang masa lalu saya yang orang yang cenderung rasional berpikirnya, gitu ya. Biasanya orang yang cenderung rasional berpikirnya itu biasanya akan melihat segala sesuatu dengan kacamata yang rasional, dingin, tenang, kemudian tidak ada unsur-unsur yang sifatnya emosional, gitu ya.
Tapi Al-Quran ternyata membolak-balikkan kehidupan. Dan itulah yang kemudian akhirnya saya coba share kepada beberapa orang. Hingga kemudian akhirnya terbentuklah pengajian demi pengajian. Dan kemudian akhirnya saya seolah-olah juga mendapatkan satu isyarat. Ini hanya tafsir saya, makanya saya katakan seolah-olah. Saya harus mengikuti jalan ini. Dulu mungkin saya sudah dapat panggilan ini. Itulah sebabnya kemudian sejak tahun-tahun itu saya mulai menekuni dakwah Al-Quran. Tentu saya harus banyak belajar ilmu-ilmu dasar yang tidak saya dapatkan, kecuali yang saya dapatkan dahulu secara talaqi wal musafahah. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk mendapatkan banyak hal. Dan kemudian akhirnya saya menyatakan, atau lebih tepatnya adalah saya bertekad untuk, ya Allah, saya akan berupaya untuk ya, menekuni ya dakwah Al-Quran ini dalam hidup saya. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian dari jalan yang memang akan membahagiakan siapa saja, baik tentu saja diri kita sendiri, keluarga, dan seterusnya. Dulu ketika saya ditanya orang, Ustadz, kemudian belakangan saya dipanggil Ustadz, Ustadz, kenapa Ustadz memilih jalan hidup seperti ini? Bukankah Ustadz sudah menikmati kehidupan yang dimimpikan banyak orang, diimpikan banyak orang? Ya, semua orang berupaya untuk mengejar kehidupan dunia ini. Ustadz sudah di sana, sudah menjadi seorang CEO, sudah dikenal, ya sudah menjadi pejabat publik di usia yang masih sangat muda. Kemudian tiba-tiba berbalik, mengambil jalan yang tidak lazim, dan kemudian meninggalkan banyak hal. Resikonya banyak sekali. Saya tidak bisa menjawab pada saat itu, karena saya sendiri juga sebenarnya merasa heran dengan pengalaman itu. Jadi kalau sekiranya saya waktu itu mencoba mengaktifkan nalar saya, mungkin saya akan serba sulit untuk bisa menerima realitas. Misalnya begini nih ya, ini saya ambil contoh. Dari seseorang yang kalau pergi ke sana kemari berkendaraan gitu ya, kemudian pakai dasi, biasa presentasi. Ya, saya dulu di perusahaan Australia joint venture dengan Indonesia, jadi wajarlah kalau kemudian kami biasa berbahasa Inggris. Dalam presentasi pun biasanya saya bersama orang-orang bule begitu ya. Kemudian tiba-tiba di satu waktu saya bersendal jepit, kemudian bawa kantong kecil, isinya itu mushaf Quran sama catatan. Kemudian saya singgahi satu masjid ke masjid yang lain. Biasanya itu saya petakan pada saat itu. Jadi saya kemudian udah nyatet dari rumah, masjid ini saya kunjungi, kemudian setelah itu asar di sini, maghrib di sini, isya di sini, saya tuh pulang ke rumah. Pada saat itu saya alami, bahkan istri saya pun tidak tahu kalau saya sudah berubah. Yang ia ketahui, saya berangkat dari rumah pagi-pagi dan pulangnya malam. Sehingga kemudian secara kalau dari segi lahiriahnya seolah-olah saya ini sedang bekerja di satu tempat. Dan itu ternyata rupanya tidak bisa saya pertahankan ya. Dan akhirnya ya saya harus terbuka kepada keluarga bahwa saya mengalami satu keadaan yang itu kemudian mengubah hidup saya. Itulah yang kemudian saya share ya, dan kemudian itu akhirnya menjadi satu pelatihan yang kami perkenalkan, yang saya perkenalkan di beberapa tempat, hingga akhirnya menjadi pelatihan rutin yang diselenggarakan di Masjid Bank Indonesia, atau tepatnya Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Kalau saya tidak salah itu sejak 2007, 2008 tuh rutin setiap tahun Ramadan seperti ini sampai tahun 2018. 2019 saya nggak bisa, 2020 sudah masuk COVID. Itulah kira-kira latar belakang tema ini kemudian saya sampaikan, Touch by Quran. Dan itu pula yang mengantarkan saya ke Amerika. Sehingga orang kemudian mengatakan begini, kalau anak ITB biasanya kalau ke Amerika itu biasanya itu karena sekolah gitu ya, ngambil S2, ngambil S3 atau bekerja. Saya ke sana jadi imam. Jadi imam masjid, jadi dai. Ya, tidak terbayangkan oleh saya sebelumnya.
Saya punya dream memang untuk traveling ke berbagai negeri, tapi tidak terbayangkan saya kemudian ya membawa satu pesan tertentu. Ya. Nah inilah yang kemudian ingin saya bagikan pengalaman ini dalam kajian ini, dan nanti akan saya share beberapa tampilan atau bahan presentasi agar kemudian kita semuanya bisa menikmati. Baik, saya akan share bahan presentasi. Mohon izin. Baik, Al-Quran yang menyentuh hati sepanjang masa. Saya katakan atau saya berikan subtitle ini karena ternyata setelah kemudian saya mengalami situasi katakanlah perubahan yang saya ceritakan tadi, saya mencoba menelusuri sejarah, gitu ya. Maka kemudian saya menemukan ternyata, gitu ya, ada banyak sekali kisah-kisah yang terkait dengan sentuhan Al-Quran. Nah, kisah yang paling populer, kisah yang paling awal sekali, ya, adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إلى آخره. Kisah ini mungkin ada yang sudah mengetahui ya. Saya pun sebenarnya sudah membaca kisah ini dulu waktu masih remaja gitu ya. Karena saya suka baca buku ya. Tapi ketika saya baca kisah ini tidak ada hubungan batin dengan cerita ini. Saya anggap ini cerita ya cerita orang terdahulu, tidak ada hubungan batin, jadi tidak tersentuh. Dan kalau saya menggunakan sedikit nalar saya, kadang-kadang muncul pikiran apa benar ya begitu. Dan kemudian berlalulah ya kisah ini tanpa saya pernah usik lagi, gitu ya. Bahkan ketika saya menemani Cat Stevens yang kemudian berganti nama menjadi Yusuf Islam, sewaktu beliau berkunjung ke Bandung. Nah, ini foto saya dengan beliau itu tahun 91 kalau saya tidak salah ya. Saya belum lulus waktu itu. Saya tidak punya satu hubungan batin yang kuat dengan pengalaman beliau. Jadi saya hanya kagum saja, ada seorang selebritis dunia gitu ya, dari Inggris gitu ya, begitu populernya ya, lagunya pun masih diingat oleh banyak orang. Saya sendiri pun terus terang senang dengan lagunya gitu ya, Morning Has Broken itu selalu saya ini gitu ya dulu. Tapi kemudian tiba-tiba ada di hadapan saya, kemudian saya ngobrol-ngobrol dan saya tidak merasakan apa-apa kecuali sekedar kekaguman. Saya baru menangis membaca Al-Quran dan kemudian menghayati kisah Yusuf Islam itu di era atau di tahun 2000-an itu. Jadi sesuatu yang sebenarnya aneh ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Ternyata Al-Quran itu tidak otomatis menyapa kita. Nah, kembali lagi kepada kisah tadi. Dan disitulah saya kemudian ketika membaca kisah Umar bin Khattab ini, saya kemudian tidak bisa menahan diri untuk tersentuh, dan bahkan surat Toha tadi yang saya bacakan pun sering membuat saya kemudian ya, apa namanya itu hanyut, larut dengan bacaan itu. Dan itu anehnya kemudian memperkuat ingatan saya terhadap ayat tersebut, sehingga akhirnya Al-Quran ini menjadi masuk dalam hafalan. Itu berawal dari sentuhan Quran. Jadi bukan karena belajar talakinya secara otomatis, karena itu juga sebenarnya ikut membantu. Tapi sebenarnya yang lebih membantu itu adalah ya, peristiwa tersentuh. Akhirnya saya bisa maklum mengapa orang kemudian yang tersentuh Quran itu menjadi sulit melupakan Quran. Banyak orang mengeluh sulit menghafal Quran, tapi saya jadi maklum mengapa sulit melupakan Quran. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang niat semulanya adalah untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Takdir Allah, dia ditegur oleh seseorang
di tengah jalan yang menanyakan Umar, "Wahai Umar, mau kemana Anda?" "Saya akan mendatangi Muhammad." "Kenapa Muhammad?" "Nah, kenapa rupanya? Kenapa tidak engkau datangi adikmu sendiri?" "Ada apa dengan adik saya?" kata Umar. "Adikmu telah menjadi pengikut Muhammad tanpa sepengetahuanmu." Maka terpancinglah emosi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kemudian bergegas-gegas datang ke rumah adiknya. Dan pada saat hampir memasuki rumah adiknya, mereka, sang adik dan adik iparnya, sedang membaca lembaran Al-Quran yang belum sempurna turun, karena ini pada masa Makkiyah. Dan itu yang mereka baca surah Toha, dan karena itu surah Toha ini sudah diturunkan di Makkah. Itu kemudian kalau kita baca lagi lebih rinci kisahnya, sebenarnya Umar itu sudah masuk ke rumahnya dan tiba-tiba kemudian memukul sang adik ipar, dan adik iparnya ini kemudian terluka, jatuh, dan terlepaslah lembaran mushaf Quran yang mereka baca. Itu catatan mereka sendiri, karena dulu mushaf Quran itu belum turun sempurna dan Fatimah, kalau saya tidak salah nama saudaranya Umar juga Fatimah namanya. Maka kemudian Fatimah kemudian berusaha mendorong abangnya agar tidak menyentuh suaminya, gitu ya. Nah, pada saat itu kemudian Umar melihat tulisan surat Toha tadi. Itulah yang menyebabkan dia kemudian reda emosinya dan tunduk. Dalam kisah itu kemudian dia bertanya kepada adiknya, "Apa itu?" Adiknya mengatakan, "Jangan sentuh ini, kamu tidak suci. Kamu bukan orang yang pantas menyentuh ini." Tapi karena Umar ini bisa baca, maka dia tanya, "Apa ini?" Kata adiknya, "Inilah yang diturunkan Allah kepada Muhammad, yang diajarkan kepada kami. Dan jangan kamu sentuh ini." Adiknya tidak mengetahui kalau Umar ini mengalami perubahan yang luar biasa drastis. Jadi kata Umar, "Antar aku kepada Muhammad." Mereka menolak karena khawatir akan mencelakakan Rasulullah SAW. Tapi kemudian Umar mengatakan, "Antar aku." Dan kemudian menyaksikan suara Umar yang sudah mulai turun, lemah, memelas, maka dia pun diantarkan ke hadapan Rasulullah SAW. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini menjadi Muslim, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan beliau kelak menjadi orang yang mendampingi perjalanan hidup Rasulullah SAW. Bahkan kemudian dalam perjalanan sejarah Islam, beliaulah khalifah kedua, Amirul Mukminin, yang paling banyak jasanya menyebarkan dakwah Islam ke berbagai penjuru dunia. Itulah Umar bin Khattab, dan berangkat berawal dari sentuhan Al-Quran. Kemudian kisah Raja Habsyi, yang ketika para sahabat hijrah yang pertama, Raja Habsyi itu adalah raja yang beragama Nasrani. Apa yang kemudian terjadi ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, salah seorang sahabat, Ja'far ini kalau saya tidak salah itu adalah abang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian menyampaikan bahwa kami ini adalah pengikut Muhammad SAW, kami mendapatkan Al-Quran. Dan kemudian Raja Habsyi ini itu meminta agar dibacakan Al-Quran. Maka dibacakanlah di hadapan beliau ini surah Maryam. Dan apa yang terjadi? Beliau menangis terisak-isak. Dan peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Jadi Al-Ma'idah ini kemudian di Madaniyah, turunnya nanti di Madinah. Saya kira ini cukup dua saja dulu. Karena terus terang kalau kita ingin mengetahui kisah-kisah serupa seperti ini, sekarang makin banyak di YouTube. Kalau dulu saya mencari-carinya susah. Kalau sekarang ini, ya Allah ya Karim, saya tinggal klik saja convert to Islam,
akan muncul banyak sekali video orang-orang yang kemudian mengatakan saya sebenarnya begini, 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 dan Quran kemudian ya menyentuh saya. Saya tidak pernah seumur hidup kenal Islam sampai suatu ketika ada orang memberikan Al-Quran dan Quran menyentuh saya. Salah satu di antaranya adalah yang juga saya baca tulisannya adalah Dr. Jeffrey Lang, seorang matematikawan Amerika yang sejak kecil dia adalah Katolik, kemudian menjadi ateis karena dia merasa ini tidak masuk akal, dan kemudian akhirnya dia hanya fokus kepada karirnya. Dia tidak peduli dengan agama. Dan itu kemudian juga ya akhirnya terbuka hatinya karena membaca Al-Quran. Jadi terlalu banyak kalau sekarang, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah ya, bahwa peristiwa ini bukan peristiwa yang sifatnya itu mohon maaf gitu ya, mungkin semacam gejala gangguan psikis gitu ya, tapi memang benar-benar dialami banyak orang gitu ya. Dan anehnya orang itu kemudian setelah seperti itu berubah hidupnya, yang dulunya nakal dan dulunya ini sebagainya, nggak punya anak, kemudian jadi berubah. Jadi kalau ini adalah gangguan psikis sebagaimana yang dikhawatirkan banyak orang, makanya ketika saya mengalami itu, ada juga di antara teman-teman saya yang merasa tidak nyaman mungkin ya, sempat-sempat kemudian mengatakan hati-hati, nanti kalau seperti ini bisa mengalami gangguan jiwa kan. Tapi saya coba renungkan dalam diri saya masih bisa ngitung integral IPA 3, masih bisa, kira-kira begitulah kalau matematika. Saya masih bisa memahami yang namanya fisika modern, alhamdulillah masih normal saya gitu ya. Saya masih bisa kemudian senyum gitu ya. Bahkan kemudian saya makin merasakan, ternyata Quran mengajarkan saya sikap seperti ini, akhlak seperti ini. Rasanya saya masih normal nih, makanya kemudian saya nggak peduli gitu ya dengan anggapan orang gitu ya. Dan mungkin sebagian orang yang mengalami seperti ini juga punya anggapan yang seperti itu, karena sulit sekali untuk dijelaskan. Tapi apapun kemudian saya coba rumuskan dalam bentuk pelatihan atau kajian semacam ini sebenarnya dalam rangka supaya ya pengalaman ini yang saya yakin sekali sebagian besar kita ini mungkin sudah mengalami hal semacam ini dalam skala tertentu, itu kemudian bisa lebih sering mengalami. Dan kalau lebih sering mengalami, akan kita rasakan betapa nikmatnya Al-Quran itu, betapa mengasyikkannya Al-Quran itu, betapa membuat hidup kita, hati kita kemudian ya terasa selalu segar dengan Al-Quran itu. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang seperti itu tidak akan pernah puas kalau membaca Al-Quran, tidak pernah akan puas mengkaji Al-Quran, tidak akan pernah puas kemudian ya untuk berusaha berinteraksi dengan Al-Quran. Ini adalah ayat yang tadi saya bacakan ketika awal kita memulai kajian ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada ya sebuah gunung, pasti kamu akan menyaksikannya. Di sini ada harfu taukid dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris namanya emphasizing. Ya, yes, I do myself. Gitu ya. Ya, saya pasti, gitu ya. Pasti kamu menyaksikan gunung itu ya khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, tunduk terbelah karena takutnya kepada Allah. Bayangkan gunung itu bisa berantakan, bisa tunduk, bisa hancur, touch by Quran. Kita bisa kemudian menalari sedikit betapa besarnya energi Al-Quran itu, betapa besarnya ya, kandungan Al-Quran itu, sehingga gunung-gunung pun itu bisa ya mengalami keadaan yang bisa menghancurkannya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya manusia yang mengalami ini, alam semesta ini pun bisa ya merasakan ya efek dari Al-Quran itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada salah seorang santri saya dulu ya. Jadi tahun 2013 Pak Fatansah salah seorang yang ikut merintis pusat dakwah Al-Quran di Cilember. Kami mendirikan
pesantren tahfidz untuk lulusan SMA. Ya. Kemudian tahun 2014 itu alhamdulillah muridnya bertambah. Ya. Awalnya santrinya cuma 2 orang, gitu ya. Kemudian akhirnya bertambah, jadi beberapa orang, dan pada tahun 2014 ini gitu, ada salah seorang santrinya dari Swedia. Awal ceritanya adalah beliau ini menjadi jamaah di Masjid Al-Ikhlas Jati Padang, masjid yang sekarang saya jadi ketua umumnya. Saya mengimami setiap sholat subuh. Saya perhatikan orang ini selalu di saf pertama, orang bule di saf pertama, masih anak muda, kira-kira begitu. Maka setelah beberapa kali saya perhatikan, maka adalah wajar kalau saya harus menyapa juga begitu ya, supaya kenal gitu ya. What is your name, how are you, gitu ya. Rupanya dia sudah bisa bahasa Indonesia. Maka kemudian kita campur aduk antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya saling yang memperkenalkan diri. Dan saya baru tahu bahwa beliau ini mencoba untuk masuk Libya, gitu ya, kampus berbahasa Arab yang itu dibiayai oleh pemerintah Saudi, dan kemudian sudah berkeluarga, gitu ya. Wow, saya bilang ini pengalaman menarik. Saya tanya, ini bagaimana? Apakah memang Islam dari mana ini, gitu ya? Nah, kemudian akhirnya cerita berlanjut, barulah saya tahu ya beliau ini ya baru saja masuk Islam. Jadi 2013 itu masuk Islam, 2015 itu kemudian bergabung, akhirnya bertemu dengan saya, dan akhirnya saya ajak untuk bergabung dengan pesantren kami. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah contoh nyata betapa Al-Quran itu kalau sudah menyentuh seseorang itu mengubah hidupnya. Ceritanya orang ini ya senang traveling, anak muda dari Swedia, ya, kemudian akhirnya sampailah ke Indonesia, sempat ke Raja Ampat dan singgah di Bali. Nah, di Bali itulah bertemu dengan seorang muslimah, bukan seorang ustadzah, muslimah biasa, yang dia ketemu di satu toko, ngobrol-ngobrol, kemudian sering-sering datang ke toko itu, dan akhirnya ya sebut aja jatuh cinta. Tapi muslimah ini rupanya masih punya semacam pertahanan yang bagus, gitu ya. Dia katakan kalau jatuh cinta, ayo kita nikah. Ya, dan entah kenapa si bule ini ya mau diajak nikah. Ya, dia sempat curhat ke saya sebelum dia pulang ke Swedia, karena waktu itu dia harus pulang memperpanjang ada administrasinya lah ya, paspornya dan sebagainya, gitu ya. Dia mengatakan, saya heran Ustadz, saya kenapa mau diajak? Biasanya anak-anak muda seperti saya ini di Eropa itu senangnya main-main dulu, nggak mikirin yang namanya berumah tangga, ya. Tapi kok saya tiba-tiba waktu itu mau saja diajak. Saya bilang itu memang tanda-tanda. Nah, kemudian singkat cerita, dia bersedia. Cuma ada syaratnya lagi, kata muslimah ini. Kalau mau menikah dengan saya, masuk Islam. Disitulah pertama kali ya si bule ini mengenal Islam. Dan dia tanya, apa itu Islam? Gampang kok, katanya. Ya, nanti cukup mengucapkan ini. Maka karena merasa gampang itu, akhirnya dia ikut. Dan tahukah kita, ya, ternyata si muslimah ini itu berasal dari Kalimantan Barat. Jadi ketika mereka menikah, ini mereka ke kampung si muslimah ini, Nun di Kalimantan Barat, di pedalaman itu katanya masuk harus naik perahu, naik kapal gitu ya, lewat sungai gitu ya, barulah sampai ke kampungnya, gitu ya. Dan di sanalah diislamkan. Dan saya lihat sertifikat ikrar Islamnya dari sana, gitu ya. Dan setelah diislamkan, dinikahkan. Tapi tidak ada semacam bimbingan sebagainya. Ini juga catatan juga kita nih ya, sudah mengislamkan orang tapi nggak ada bimbingan. Hanya ada yang memberi ya beliau ini ya mushaf Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesia, dan dia sudah bisa bahasa Indonesia. Maka saya tanya, kapan awalnya kenal Islam ini, bagaimana nih? Jadi Ustadz katanya ketika dia ke rumah keluarga istrinya yang ada di Riau, keluarganya ya gitu ya. Kalau istrinya sebenarnya orang Kalimantan tadi, maka dia naik kapal. Selama di kapal itu dia bosen katanya. Apa yang mau dikerjakan? Nah, dia kemudian membuka-buka kado-kado, hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang kampung. Dan salah satu di antaranya adalah mushaf Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia.
Dan ketika dia baca, yang pertama kali dia baca tuh suratul Fatihah. Jadi udah benar bacanya ini ya. Dari ini kan Quran itu kan kebanyakan orang baca dari ini ya, dari belakang gitu ya. Kalau orang yang tidak tahu gitu ya. Nah, dia baca dan dia tanya pada istri, "Ini apa nih?" Jadi dia belum sholat waktu itu. Resmi sudah masuk Islam tapi belum sholat, masih juga dengan apa namanya? Katakanlah mungkin kebiasaan lama. Ya, istrinya mengatakan, "Nah, itu Al-Qur'an namanya." katanya. Jadi perjalanan mengenal Qur'annya ini begitu soft ya. Tidak ada ancaman, tidak ada ini. "Oh, ini Qur'an, ini Qur'annya apa ini?" katanya. Inilah dia terus karena apa ya? Dia terkaget-kaget dengan bacaan ini. Oh, seperti ini. Kemudian dia tanya, "Kalau mau belajar seperti ini bagaimana? Kalau belajar begini nih?" Akhirnya dia tanya kepada istrinya, kewalahan nih. Akhirnya istrinya manggil Ustadz, nanya, dan hingga akhirnya dia ya eh, tinggal kos ya di eh, daerah Jati Padang karena rencananya mau belajar bahasa Arab di Libya, dan akhirnya sudah bisa berbahasa Arab sekarang ya. Terakhir dengan saya mau ngobrol di dalam bahasa Arab gitu ya. Luar biasa ini kita kita masih biasa-biasa aja. Nah, apa yang terjadi ketika di pesantren kami itu, ya Allah ya Karim, mungkin Pak Fatansa menjadi saksi betapa militannya si bule ini ya menyetorkan hafalannya. Padahal dia baru belajar membaca Al-Quran. Dan saya menjadi orang yang ikut membimbing. Alhamdulillah dia sudah sampai juz ke-24. Padahal santri-santri lain yang sudah sejak umur berapa tahun baca Quran itu masih tertatih-tatih di juz 2, juz 3 gitu ya. Ini adalah contoh nyata betapa Al-Quran itu setelah menyentuh seseorang ya, itu kemudian mengubah hidup mereka ya, dan itu kemudian membuat mereka menjadi orang-orang hebat. Nah, eh, saya dulu sempat berpikir begini ya, apakah ini pengalaman pribadi yang sebenarnya dialami oleh orang tertentu saja? Apakah sebenarnya ini bisa ditelusuri sebab musababnya? Saya masih eh, belum punya jawaban dulu. Tapi kemudian saya yang apa namanya mencoba mencari jawaban ilmiahnya. Kalau dalam sains itu bisa dengan mudah dijelaskan. Itu namanya peristiwa resonansi. Jadi artinya turut bergetar, gitu ya. Peristiwa resonansi. Jadi kalau di eh, di SMP gitu ya, dulu zaman saya di SMP itu ada namanya itu eh, apa praktikum bandul. Jadi ada beberapa beban dengan panjang tali yang berbeda-beda tapi ada di antaranya yang sama, kita ayunkan gitu ya, kita ayunkan satu persatu, yang lainnya kita diamkan. Ternyata bandul dengan panjang tali yang sama itu turut bergetar walaupun tempatnya terpisah jauh gitu ya, sehingga kita terkagum-kagum seolah-olah macam sihir gitu ya. Nah, itulah sebenarnya kalau menurut saya secara ilmiah bisa menjelaskan yang namanya bergetar itu adalah adanya kesamaan frekuensi bacaan Al-Quran yang dia dengar, yang dia baca dengan hatinya pada saat itu. Dan kalau sudah tergetar itu, kalau dalam eksperimen bandul itu gitu ya, ketika kita ayunkan bandul yang satu, bandul yang sama panjang talinya dengan bandul yang kita ayunin, dia bergetar sendiri, nggak bisa mengendalikan dirinya karena dia dalam kendali bandul yang mengayunkan, yang kita ayunkan tadi itu. Artinya bandul yang kita ayunkan tadi itu mengalirkan energinya ke bandul yang tadinya diam, yang jaraknya jauh, dia bukan bersebelahan dengan bandul yang kita ayunkan itu. Itulah yang namanya peristiwa resonansi. Nah, kalau dalam bahasa yang lebih mudahnya lagi, kita menggunakan HP gitu ya, ketika kita menghubungi teman kita, itu kan sebenarnya HP kita tuh menghubungi BTS dulu, BTS mungkin ke satelit, satelit kemudian ke BTS di tempat teman kita, dan kemudian akhirnya ke HP kita. Itu semuanya menggunakan mekanisme yang mirip dengan resonansi tadi. Kalau tidak ada kesamaan frekuensi, maka tidak terjadi kemudian ya komunikasi. Itu bahasanya. Tapi bagaimana agar orang kemudian mudah ya mendapatkan frekuensi Quran ini? Nah, itulah yang kemudian akhirnya saya coba telusuri, dan kemudian saya rangkum dalam satu buku, judulnya dulu Latihan Merasakan Getaran Bacaan Al-Quran. Dan itu kemudian kami coba praktekkan ya di beberapa tempat. Dan yang paling sering latihan ini kami lakukan adalah di bulan Ramadan.
banyak sebenarnya catatan yang saya bisa ungkapkan. Antara lain begini ya. Pernah kami mengadakan pelatihan ini itu di siang hari. Waktu yang sebenarnya tidak nyaman bagi orang yang sudah berpuasa, yang sedang berpuasa, karena itu waktu yang sangat lelah sekali. Pelatihan diadakan jam 1, nggak ada zuhur, gitu ya. Atau kadang-kadang dibuka gitu ya, jam 10. Itu sebenarnya secara fisik orang lemah sekali. Kemudian kita bacakan Al-Quran, kita pilih ayat-ayatnya, ya, kita bacakan pakai kaset, gitu ya, kita bacakan pakai CD dulu gitu ya. Kemudian ada yang kita bacakan langsung. Nah, apa yang terjadi? Jamaah yang dimuliakan Allah, itu peserta pelatihan sebagian besar ya itu menangis. Padahal mereka mungkin juga sudah dengar ayat itu, mungkin juga tidak, mungkin juga tahu ininya apa namanya artinya, mungkin juga tidak. Ya, walaupun sudah kita bagikan bahan-bahannya kan mungkin barangkali tidak seketika dia kemudian tahu artinya. Nah, jadi ternyata di bulan Ramadan adalah waktu yang berbeda dengan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan ini orang lebih mudah tersentuh Al-Quran ketimbang di luar Ramadan. Dan karena itu saya bisa menyimpulkan bahwa memang ini bulan Quran, di mana dakwah Quran itu kemudian lebih mudah diterima oleh hati kita karena hati kita terkondisi. Nah, inilah yang kemudian kalau mau mendapatkan pembahasan ini, nanti silahkan ikuti video saya di channel Ulama Bicara, menjelaskan bagaimana hubungan antara Al-Quran dan Ramadan. Ya, di mana kita tahu di dalam Al-Quran hanya ada satu kata Ramadan. Dan Ramadan inilah satu-satunya nama bulan dalam 12 bulan kalender Hijriah yang termaktub dalam Al-Quran. Kita tidak temukan nama Muharram, nama Syawal, Dzulhijjah misalnya di dalam Al-Quran. Allah hanya pilih satu saja nama bulan dalam kalender Hijriah itu, Ramadan. Dan dia cuma sekali muncul. Tidak ada ayat lain lagi yang ya mencantumkan kata Ramadan ini di dalam Al-Quran kecuali 185 Al-Baqarah. Nah, menariknya lagi, kalau kita sering mendengar kata Ramadan itu persepsi kita adalah bulan puasa, pada ayat itu Allah tidak mengatakan langsung bulan puasa. Ayat puasanya 183, ayat tentang Ramadannya itu bukan tentang puasa, tapi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dinisbatkan langsung dengan Al-Quran. Ya, ada apa ini? Nah, itu silakan nanti tonton video saya di Ulama Bicara, ya, channel Ulama Bicara dengan Mas Agung Izul Haq. Beliau adalah host Damai Indonesiaku TV One, yang mungkin kita sudah sering menyaksikan beliau di layar kaca gitu ya. Nah, kali ini bisa melalui YouTube. Baik, kalau dalam latihan yang kami lakukan, ini kami punya pedoman yang sebenarnya sederhana. Ini kira-kira skemanya. Jadi latih, rasa, bukti, teori. Jadi teori tidak kami berikan di awal. Kenapa? Karena ini masalah pengalaman. Orang Arab punya peribahasa, a'lamu biha man ghassa biha. Yang bisa mengetahui, menceritakan rasa makanan adalah yang telah ya menelannya, yang telah mencicipinya dan menelannya. Orang yang bisa cerita rasa durian itu seperti apa adalah yang telah mencicipi dan menelannya. Jadi percuma kita kalau misalnya yang menjelaskan kepada orang lain tentang nikmatnya buah durian, kita gambarkan kemudian pakai slide berlembar-lembar luar biasa mirip seperti keju yang ditambah gula ini sebagainya, tapi ketika ditanya oleh para pendengar, Bapak sudah pernah makan buah durian? Itulah yang saya belum pernah. Saya hanya bisa menjelaskan ceritanya. Maka cerita kita itu jadi absurd. Orang kemudian jadi kehilangan semangat untuk mendengar ceramah kita, gitu ya. Karena itu kemudian saya dalam pelatihan ini menyarankan kepada peserta agar jangan tanya teorinya, Anda rasakan dulu. Nanti setelah rasakan, ayo kita bangun teorinya. Apa yang kamu rasakan tadi? Kira-kira begitu ininya ya prosesnya. Jadi latih, rasakan, alami, bukti, teori. Nah, teori ini kita datang belakangan. Ternyata rupanya ya ayat yang seperti ini akan mudah menyentuh. Itu teorinya gitu ya. Baik, saya membuka kesempatan kepada jamaah untuk bertanya, ya, berbagi gitu ya. Sebenarnya program ini kita siapkan 2 pertemuan. Jadi ini Ramadan
masih ada kesempatan Sabtu lagi, 2 pekan yang akan datang gitu ya. Nanti kita akan manfaatkan. Nah, pada saat itu mungkin kita akan praktekkan latihannya seperti apa, dan apa yang kemudian nanti bisa kita lanjutkan agar kemudian pengalaman ini jangan kita alami sekali saja. Saya yakin kita sudah pernah mengalami. Banyak di antara jamaah misalnya mengatakan begini kepada saya, Ustadz, saya pernah menangis saya mendengar bacaan Quran. Di mana? Di Masjidil Haram, Ustadz. Entah kenapa ketika saya mendengar imam membaca Al-Quran, saya menangis, Ustadz. Tapi sayangnya, anehnya, setelah keluar dari Masjidil Haram, saya nggak merasa apa-apa lagi, katanya gitu ya. Ya, setelah pulang ke tanah air, saya baca normal-normal lagi, Ustaz, balik lagi katanya. Ini gimana nih? Ya, saya katakan gitu ya. Itu ada teorinya, gitu ya. Memang betul, tempat tertentu itu bisa memperkuat pengaruh Al-Quran kepada kita, gitu ya. Jadi misalnya begini, kita membaca Al-Quran di malam hari berbeda dengan siang hari. Kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan berbeda dengan di luar Ramadan. Kita membaca Al-Quran di masjid berbeda dengan di luar masjid. Kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih berbeda dengan kalau bacanya ngasal. Kita membaca Al-Quran dengan hati yang bersih berbeda efeknya dengan membaca Quran untuk memamerkan lagu kita yang indah, yang merdu. Itu memang ya salah satu di antara keunikan ya sentuhan bacaan Al-Quran yang tidak bisa kemudian semata-mata hanya karena faktor suara, lagunya yang merdu. Tidak, gitu ya. Demikian barangkali, silakan bagi jamaah sekalian untuk bertanya atau berkomentar dulu. Ya, saya berikan waktu. Saya sambil menunggu pertanyaan, saya 3 menit dulu off ya. Mudah-mudahan kita semuanya silakan nanti disampaikan di chat dulu ya. Siapa yang mau bertanya duluan, jadi atau kemudian boleh juga, karena walaupun saya off kan ini, saya tetap sebenarnya mengikuti dari suaranya ya. Saya persilahkan. Ini ada juga dari komunitas buka donasi, Mas Alamanda Ardana, apa kabar? Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Kabar baik, Ustaz. Oh iya ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa memenuhi permintaan yang jam 10 ya atau jam 9 ya, karena terus terang saya juga harus ngitung-ngitung stamina ini ya, tadi pagi gitu ya, malam juga ya, nanti setelah ini saya juga harus berangkat ini, jadi saya pikir ada baiknya digabungkan saja. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada lagi Hasna Hasana. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Baik ya. Oke, di mana ini? Di Depok Ustaz. Depok. Oh, baik, alhamdulillah ya. Jadi hari ini sebenarnya lebih kepada pengantar dulu ya, touch by Quran ya. Bahwa Quran itu adalah bacaan yang memang bukan ya, bukan puisi syair. Tapi begini ya, soal syair atau puisi. Saya pernah menyaksikan Rendra, almarhum Rendra ya, membaca puisi di satu tempat ya, itu di hotel mana gitu ya. Ada acara dulu itu. Sebenarnya saya terus terang sudah pernah juga orang membaca puisi, menyaksikan orang baca puisi. Tapi rupanya memang kalau seseorang membaca puisinya sendiri dan menghayati, kemudian intonasinya sedemikian rupa itu, saya ikut tersentuh pada saat itu. Pada saat itu saya belum seperti ini ya, saya masih jadi profesional itu. Saya saya hadir itu sebagai profesional gitu ya, mewakili satu perusahaan, kemudian saya ini gitu ya, saya hadir di situ gitu ya, acaranya di hotel. Dan kemudian sempat saya merenung, ternyata asik juga ya dengar puisi. Saya jadi maklum kenapa orang Arab dahulu itu begitu menyenangi syair. Dan pada masa Rasulullah SAW itu adalah masa di mana orang-orang Arab menjadikan syair itu sebagai bentuk kebanggaan mereka dan merupakan ukuran kecerdasan seseorang, gitu ya. Nah, dan Quran itu lebih dari itu. Tadi saya katakan bahwa ini bisa dipraktekkan, ada sebenarnya caranya. Nah, nanti dalam kajian ini insya Allah kalau udah dipraktekkan, silakan nanti buktikan, gitu ya. Apakah Quran itu bisa menyentuh kita walaupun kita nggak bisa bahasa Arab. Contohnya tadi ya, orang orang Swedia tadi yang kalau jadi santri saya itu, apa dia tahu bahasa Arab? Nggak, dia cuma tahu terjemahan saja gitu awalnya, gitu ya.
cuma tahu terjemahan loh gitu. Dia nggak tahu kalau itu Quran. Dia tanya istrinya ini apa katanya gitu ya. Gitu ya. Tapi itu bisa mengubah hidupnya sedemikian rupa gitu ya. Ya dan kemudian apa namanya ajaib sekali lah boleh saya katakan. Jadi saya berkesimpulan itu hanya soal sebenarnya kalau bahasa saya itu gini ya. Kalau hati kita atau kalau kita buka jendela rumah kita, maka ada kesempatan, ada peluang cahaya itu masuk ke rumah kita. Tapi kalau dia kita tutup rapat-rapat, maka memang cahaya itu sulit untuk masuk ke rumah kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah peluangnya kita perbanyak, kita buka dia. Tapi kapan kita merasakan itu dan berapa sering itu memang tidak sama setiap orang. Gitu kira-kira. Ya, Ustadz mau bertanya ini. Saya ikut pengajian bareng habis sahur dengan komunitas ibu-ibu pensiunan Pertamina. Ada beberapa ayat yang bikin menangis. Tetapi itu kalau saya melakukannya dengan khusyuk dan serius. Apakah harus begitu? Membaca Al-Quran. Nah, ini contoh ini ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ya yang telah berbagi pengalaman gitu ya. Ada ayat tertentu Bu Ningrum nih ya yang kalau dibacakan kemudian kita menangis. Gitu ya. Kita tersentuh. Memang saya perlu juga nanti jelaskan apa indikasi ketersentuhan itu yang paling mudah adalah yang emosional sifatnya, yakni menangis atau tertegun gitu ya, atau kemudian kita apa terkesima gitu ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu bahkan tersungkur, kharru sujada, mereka tersungkur bersujud. Jadi saking dahsyatnya efek bacaan Quran itu mereka tersungkur gitu ya. Nah, apakah itu karena khusyuk Ustaz? Nah, ini menarik nih. Ya, apakah karena khusyuk itu ya? Nah, Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ini sudah sedikit teori ya. Kalau kita tadi buka jendela rumah kita, insya Allah kalau rumah kita itu kebetulan menghadap timur, maka kemungkinan di pagi hari ketika matahari terbit, cahaya matahari akan masuk ke rumah kita. Artinya apa? Artinya ketika hati itu terbuka, maka Al-Quran itu kemudian masuk dalam hati kita, dan disitulah kita tiba-tiba merasakan getaran bacaan Al-Quran itu. Ini tidak ada hubungannya dengan bahkan ini dengan keikhlasan, dengan agama ini. Karena ada orang nggak beragama Islam bisa mengalami itu. Jadi berarti kuncinya adalah pada jendela hati dalam tanda petik ini. Jendela hati kita atau gitu ya, pintu hati kita. Nah, ini apa ini kira-kira? Nah, makanya kemudian saya ketika ditanya, Ustadz, apakah kita ini baca Quran itu harus ikhlas dulu? Kalau menurut hemat saya dari pengalaman banyak orang yang bahkan bukan Islam, tersentuh Islam, kata itu tidak tepat. Karena ikhlas itu kan artinya kita harus karena Allah dulu. Kan orang mendengar Quran nggak sengaja itu bukan karena Allah itu. Ya, tapi lebih tepatnya adalah ini yang kemudian baru saya temukan. Apa itu? Ada kejujuran pada hatinya. Umar itu mungkin, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya mungkin orangnya temperamental, ya, gaya preman, tapi dia jujur. Dan kejujuran itu menjadi pintu pembuka sehingga cahaya Al-Quran masuk. Dan ini yang membuat saya jadi maklum mengapa Al-Quran menyebutkan ya mereka berdusta, mereka mendustai, gitu ya. Atau misalnya di dalam Al-Quran surah misalnya Toha, ya ketika Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, ya. Ceritakanlah kisah Ibrahim, sesungguhnya dia adalah nabi yang sangat jujur. Jadi rupanya kata kuncinya Bu, paling pangkal ini adalah kita jujur. Jujur itu artinya ngaku sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita ngaku tuh ya kemudian kita akan lebih mudah. Kita ngaku walaupun kita misalnya gini, kita ngaku itu sebenarnya benar walaupun belum tentu kita ikuti. Gitu. Karena itu banyak juga orang yang tersentuh itu tidak otomatis dia kemudian langsung mengikuti, tapi dia mengakui, dan karena itu dia kemudian merasakan itu. Dan Quran ini kalau sudah masuk begitu tidak ada yang bisa mencegahnya. Itu yang dialami oleh banyak sekali mu'alaf. Ya, tiba-tiba mereka jadi seperti berada dalam kehidupan yang lain, gitu ya. Jadi artinya apa tadi, seperti fenomena resonansi tadi. Dia dalam kendali seolah-olah kendali Quran tadi gitu ya. Ya ini yang dialami oleh seorang yang namanya Jeffrey Lang yang tadi saya ceritakan.
Ya mungkin sudah pernah mendengar cerita ini ya barangkali. Jadi beliau ini seorang yang apa namanya tuh ateis, rasionalis, ya doktor matematika, ya. Kemudian kalau di Amerika ada beberapa pertanyaan yang itu tabu kalau kita tanya. Antara lain adalah what is your religion? Itu nggak boleh kita tanya. Ya, urusan gaji itu nggak boleh tanya, urusan religion nggak boleh tanya. Itu sangat private. Jadi kalau ada orang bertanya seperti itu seolah-olah dia intervensi, gitu ya. Nah maka kemudian dengan kehidupan seperti itu ya di sana orang bebas saja gitu ya. Tapi suatu ketika sang dokter ini punya seorang mahasiswa dari Timur Tengah yang belajar gitu ya di Amerika dan mengundang beliau ini untuk makan malam bersama. Ya biasalah orang kita ini orang Timur kadang-kadang kan nanya soal ya kamu punya keyakinan apa gitu. Mungkin barangkali si mahasiswa ini sempat nanya juga begitu. Tapi dia tidak nyaman gitu ya. Hanya sampai sebatas itu saja pengalamannya. Nah kemudian apa yang terjadi ya tiba-tiba di suatu waktu ruang kerjanya gitu ya, ruang kerja sebagai dosennya itu pintunya biasanya nggak dikunci katanya supaya memudahkan mahasiswa kalau misalnya itu mau konsultasi gitu ya. Tiba-tiba pintunya itu tiba-tiba ketika dia buka pintunya di atas mejanya ada satu buku yang sangat indah penampilannya, The Quran. Itu yang sempat dia baca. Dia tidak tahu siapa yang menitipkannya, siapa yang meletakkan buku ini. Dan ketika dia tahu ini urusannya adalah agama, dia marah sekali. Ada orang yang berani-beraninya intervensi urusan privasi saya, masuk ke ruang saya, ya, kemudian menitipkan buku, ya, yang buku ini dia nggak tahu apa. Dia katanya sampai belasan menit itu bolak-balik untuk kemudian melampiaskan emosinya. Sampai akhirnya ketika reda, ini ceritanya di buku dia ya, Jeffrey Lang ya. Ketika dia udah agak reda, nah ini ada hikmahnya juga. Dan sampai sekarang dia nggak tahu siapa yang menitipkan itu. Ketika sudah reda emosinya, ya mirip seperti Umar tadi, ketika sudah reda emosinya, karena dia lihat mushaf Quran ini penampilannya bagus, makanya kalau kita ngasih hadiah Al-Quran jangan yang biasa-biasa aja gitu ya, ngasih yang bagus kalian gitu ya. Maka kemudian dia letakkan di rak bukunya, belum dibaca nih, diletakkannya di rak bukunya, gitu ya. Kapan-kapan mungkin dia baca, maka dia melanjutkan lagi kemudian kerjanya. Sampai suatu ketika dia dalam keadaan waktunya kosong, matanya tertumbuk lagi dengan ya mushaf Quran yang dia letakkan di rak bukunya. Itu dibukanya pertama kali. Nah, kemudian ketika dia buka, ya takdir Allah dia buka itu suratul Fatihah, ya, dan ayat pertamanya yang terjemahannya adalah in the name of Allah. Ya, the most merciful gitu ya. Ya, the most compassionate. Dia sempat tersenyum katanya ketika membaca ayat pertama ini. Ini di authornya ini katanya ya, pengarang buku ini hebat ini. Pertama kali dikasihnya kalimat yang langsung kemudian menyenangkan hati kita dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana ada agama yang seperti itu? Agama itu kan membawa malapetaka, bencana, konflik di mana-mana, berdarah-darah, gitu ya. Tapi ini pengarangnya keren nih, kira-kira begitu. Jadi seorang yang rasional, yang ateis, gitu ya, tidak kenal Islam. Ya, tapi orang ini kan jujur, gitu. Kita bicara soal tadi tersentuh tadi. Nah, jadi yang menurut hemat saya perlu kita jaga itu adalah kejujuran hati kita. Itu yang akan memudahkan kita ya tersentuh Quran. Dan nanti kejujuran itu diperkuat dengan kalau kita yang sudah muslim, mari kita jaga persangkaan baik kita kepada Allah. Itu akan lebih memperkuat lagi. Dan itu perlu dilatih memang. Ya kalau di pelatihan merasakan Al-Quran itu yang kemudian saya contoh-contohkan. Misalnya begini ya, mungkin kita pernah mendengar kisah ada seseorang pengembara yang karena kelelahan dia kemudian berhenti di satu tempat dan dia istirahat sebentar di bawah sebuah pohon yang besar, mungkin semacam pohon beringin ya. Dia kelelahan sekali dan kemudian dia lihat di atas ini ke atasnya, ini pohonnya sejuk banget gitu ya, teduh gitu ya. Maka dia tertidur, tapi dia sebelum tertidur itu dia kemudian melihat ini pohon ini besar, akarnya kuat, kokoh, tapi kok buahnya kecil-kecil. Tuhan benar-benar tidak adil. Pohon yang sebesar ini mestinya sebesar
apa namanya, buahnya itu ya harus sebesar apa namanya, labu gitu ya, atau semangka, kira-kira gitulah ya. Benar-benar Tuhan ini memang aneh nih, kira-kira begitu ya. Ini dalam bahasa agama ini berburuk sangka sebenarnya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti sudah ada takarannya. Kemudian orang ini tertidur. Nah, dalam tidurnya orang ini bermimpi. Dan dalam mimpinya itu gitu ya, dia kejatuhan ya buah. Uh, belum. Dalam mimpinya itu dia kemudian menyaksikan pohon yang tadi buahnya kecil-kecil itu tiba-tiba buahnya jadi besar-besar. Nah, begini dong. Ini baru adil Tuhan ini. Ya, pohonnya kokoh gitu ya. Ini buahnya harus gede-gede seperti ini gitu ya. Dan apa yang terjadi? Ya, dalam mimpinya juga pohon itu ditiup angin kencang dan buahnya berguguran. Dan menimpa dia. Dia menjerit karena khawatir tertimpa buahnya yang besar-besar tadi. Dan ternyata itu rupanya mimpi. Terbangun dia, memang ada beberapa butir buah pohon itu di atas kepalanya. Dia mengatakan, benar Tuhan, untungnya buahnya kecil-kecil gitu ya. Kalau besar mungkin sudah wassalam, kira-kira begitu. Ini contoh namanya berburuk sangka. Contoh lagi nih yang bisa kita lihat sehari-hari. Kita mau ini ya mungkin ada acara keluar rumah gitu ya, sama keluarga gitu ya, acara outdoor. Itu udah siap-siap nih, udah kita baca ini perakiraan cuaca gitu ya. Begitu sudah kita siap-siap, pagi harinya mendung. Dan kemudian apa reaksi kita? Aduh, Tuhan ini ya, gitu ya, mendung lagi. Nah, hati-hati itu, Bu ya, Pak ya, itu bisa jadi persangkaan buruk itu kalau tidak hati-hati. Makanya sejak saya mengetahui seperti ini polanya, mau hujan, mau mendung, mau panas gitu ya, oke aja. Tapi gimana Ustaz, kita keluar nggak? Ya keluar, gimana cara? Ya pakai payung dong. Masa hujan kita kemudian salahkan? Nah gitu kira-kira. Ini keren nih, keren, hujan nih kita. Tapi kan susah kita jadi susah. Enggak, mana ada yang susah. Allah tidak akan pernah membuat susah orang. Yang susah itu adalah karena kita nggak menggunakan pikiran kita. Jadi kita balik pikirannya gitu ya. Begitu kira-kira komentar saya sementara. Jadi nanti tahap-tahap berikutnya memang ada tambahan lagi. Tapi yang paling pangkal adalah keterbukaan indera ruhani kita. Kita bisa paham kenapa orang-orang bisa bahasa Arab, tetangga Nabi, sama-sama Quraisy, tapi Al-Quran menyebutkan pada telinga mereka seperti ada sumbat. Fi udunaihi aqra, pada telinga mereka seperti ada sumbat. Kita ini nggak bisa bahasa Arab, ya. Baca Qurannya masih pas-pasan, tersentuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi rupanya sentuhan itu nggak ada hubungannya bahkan dengan pengetahuan. Memang dia adalah ya terkait dengan apa, masuknya cahaya Al-Quran itu kepada hati seseorang. Nggak ada hubungannya. Bahkan nanti setelah itu dia malah paham. Dulunya nggak paham, malah paham. Jadi bukan soal ilmu. Makanya kalau orang mengatakan, apa kita harus ngerti dulu terjemahannya Ustaz? Enggak, saya bilang. Kira-kira begitu Ibu ya. Oke, silakan yang lain. Ya, itu tadi yang apa istilahnya touch by Al-Quran, nanti kan kita disentuh oleh Al-Quran gitu ya. Iya. Nah itu apa namanya, bagaimana supaya kita tetap tersentuh gitu loh. Ya, jadi apa namanya, bagaimana caranya? Makanya tema ini kami angkat satu, itu dengan asumsi. Sebagian kita, terutama kita yang sudah muslim sejak lahir, pernah belajar Quran, itu sedikit banyaknya pasti pernah merasakan tersentuh. Tapi kita tidak menandai. Kita tersentuh, seperti juga saya pernah merasakan suasana batin yang kuat sekali, tapi kemudian saya nggak menandai atau mengabaikan itu. Gitu ya. Dan kemudian akhirnya berlalulah waktu, dan akhirnya kemudian boleh jadi kesempatan itu tidak terulang lagi. Gitu ya. Nah, dengan latihan ini, satu, sebab-sebab tersentuh itu kita perbanyak pada diri kita, sehingga opportunity-nya makin besar. Tidak ada jaminan orang yang ikut latihan ini pasti tersentuh, tapi sebab-sebabnya makin banyak, biasanya makin besar peluangnya untuk tersentuh. Nah, kemudian itu tinggal dibuktikan, karena itu kemudian dalam pelatihan ini atau latihan ini kami akan minta katakanlah testimoni gitu ya. Kalau ini sudah dilakukan ini ada SOP-nya lah gitu sedikit. Kira-kira gimana nih di rumah? Jangan di dalam pelatihan gitu ya. Karena kalau pada saat itu mungkin barangkali
dikondisikan nih, kan bisa saja ini contohnya secara emosional kita menjadi seolah-olah larut gitu ya, dan akhirnya kita merasa tersentuh. Saya cenderung pada cara orang itu harus dibuat dalam keadaan sadar, gitu ya. Jangan dalam keadaan terkondisikan dengan situasi tertentu, karena nanti itu jadi kayak, mohon maaf, di pengalaman palsu. Nah, sementara Quran ini saya yakini pengalaman nyata, bukan palsu. Kalau dia pengalaman palsu, efeknya palsu, ya hasilnya palsu gitu ya. Nanti kayak pengakuan-pengakuan yang aneh-aneh itu gitu ya. Kalau saya terus terang, ini agak rasional saya di sini nih, rasional saya di sini gitu ya. Nggak boleh kayak gitu tuh, karena saya yakini Quran ini, karena saya rasakan begini ya, setelah mengalami gejala yang seperti itu, Quran itu seperti menjelaskan dirinya sendiri, gitu ya. Yang dulunya saya nggak begitu menekuni yang namanya biology, yang namanya pelajaran tentang medis, gitu ya. Itu karena Quran bicara soal kayak gitu, maka saya kemudian seperti didorong ke sedemikian rupa. Ini siapa yang dorong ini ya? Dalam hati saya kok begini ya? Nah, jadi touch by Quran itu akan lebih sering kita dapatkan kalau sebab-sebabnya itu kita perbanyak. Nah, nanti dalam pelatihan itu sebab-sebab itulah yang kita perbanyak pada diri kita. Jadi nanti ada semacam catatan, dan nanti ada semacam checklist. Ya, ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Nah, silakan kemudian dengar Quran. Silakan nanti baca Quran, gitu ya. Nah, kalau sekiranya kemudian kita masih belum lagi, nanti kita akan ada lagi terapinya, gitu ya. Kira-kira seperti itulah ininya dalam prakteknya, gitu ya. Mohon bersabar, nanti checklist ini akan kami bagikan lewat WhatsApp, gitu ya. Dan silahkan kita melakukan nanti checklist untuk diri kita masing-masing, gitu ya. Karena setiap orang nanti sentuhannya itu dari pintu yang berbeda-beda. Ini saya analogikan dengan kalau kita masuk ke Masjidil Haram, itu tidak harus dari pintu yang sama, ya. Masuklah dari pintu yang paling dekat menurut kita. Ya, tapi nanti kalau udah masuk, kita tawaf dari garis yang sama. Tapi kalau untuk masuknya nggak ada anjuran. Ya, kalau langkah repotnya orang yang datangnya dari jauh, kemudian dia harus muter lagi agar masuk ke pintu yang sama. Tidak, masuk Masjidil Haram itu dari pintu mana aja, gitu ya. Artinya apa? Kita tersentuh Quran itu bisa dari ayat apa saja, gitu ya. Dan tidak sama untuk setiap orang. Oke, bergabung ahlan wa sahlan nih, Masya Allah, dari Bangka Belitung, dari komunitas buka donasi peduli yatim. Masya Allah. Di sini izinkan kami bertanya, Ustadz. Sebelumnya saya mau cerita, setiap saya membaca Al-Quran, benar seperti yang Ustadz katakan ya, Fibes ya, baca Quran di malam hari dan di siang hari itu berbeda. Waktu itu saya membaca Al-Quran di malam hari, dan tanpa disadari di pertengahan ayat yang saya bacakan, saya tiba-tiba menangis. Dan ternyata penyebab menangis itu adalah karena saya sedang membaca Al-Quran. Saya mengenang pengalaman hidup, terkenang kesalahan kepada orang tua, dan kebetulan waktu itu ada kakak saya yang sedang lewat di samping saya dan sedang baca Al-Quran, dan situ tangis saya baca semakin menjadi-jadi. Pertanyaannya, apakah sah dan khusyuk dalam mengaji? Nah, jadi gini, tadi saya katakan sebab kita tersentuh itu macam-macam. Sebab itu bisa saja dipicu oleh pengalaman batin kita di masa lalu. Tapi siapa yang tahu ayat yang kita bacakan itu pas dengan pengalaman batin kita? Kan nggak ada yang tahu. Kita kadang-kadang kan bacanya ngasal, betul tidak? Tapi kemudian, nah itulah saya katakan tadi, memang makanya gini, siapkanlah hati kita anytime mudah tersentuh Quran, karena kita tidak tahu kapan disapanya. Ya, ingat di dalam Al-Quran itu soal Waqi'ah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-Quran itu pada tempat yang terjaga, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang tersucikan. Nobody can touch him. Nobody can touch it. Ya, tidak ada yang bisa. Ya, makanya para ulama berpendapat lewat ayat itu, ada yang berpendapat bahwa haram hukumnya kita menyentuh mushaf Quran kalau nggak berwudu. Kita harus bersih dulu, gitu ya. Itu secara fikihnya. Tapi juga bisa punya makna yang lebih dalam, adalah bahwa Quran itu tidak otomatis kemudian kita pahami, langsung mengena kita, walaupun kita sudah baca berkali-kali. Dan itu ada hadits Nabi, seorang melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini aqra'ul Quran, saya sudah baca Quran ya Rasulullah.
tapi kok hati saya nggak tertambat kepadanya. Jadi jangan kaget kita bahwa orang yang ada bersama Nabi pun tidak sama kemudian efek Quran kepada mereka, gitu ya. Jadi artinya pemicunya bisa saja faktor-faktor tadi, kita dikembalikan lagi kepada misalnya itu pengalaman masa lalu kita yang kemudian itu Quran seolah-olah membicarakan itu langsung kepada kita, maka kita jadi tergetar. Atau begini, ada karakter kita yang dibaca oleh Quran. Jadi ketika kita baca Quran itu seperti kayak membaca diri kita. Kita seperti dibuka oleh Al-Quran itu, maka kita tergetar. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang bisa menjadi pemicu. Yang harus kita lakukan adalah setelah itu bersyukurlah kepada Allah. Karena tidak seringkali Al-Quran itu menyapa kita. Kita yang sering membaca belum tentu disapa balik oleh Al-Quran. Yang sering aja belum tentu, apalagi yang nggak sering. Jangan berharapkan probabilitas ya gitu, kira-kira begitu. Jadi syukuri. Nah, dalam pelatihan ini nanti akan kita berikan tips tindak lanjutnya. Jadi kalau udah tersentuh itu apa? Nah, ini penting, kenapa? Karena pengalaman tersentuh itu luar biasa. Kalau tidak kemudian tidak kita segera tidak lanjuti, boleh jadi pengalaman berharga itu hilang seketika dan harganya atau nilainya tidak ada. Sama seperti begini, kita ketemu jarang-jarang dengan katakanlah seorang tokoh pejabat yang sangat berpengaruh. Ketemu hanya beberapa menit, sempat ngobrol, tapi nggak sempat selfie ini. Maka istilahnya itu ya, kira-kira bahasa anak mudanya, maka pengalaman itu tidak terekam, tidak terdokumentasikan seumur hidup kita, karena belum tentu kita ketemu lagi kedua kalinya dengan orang ini, gitu ya. Artinya apa? Langkah berikutnya adalah nanti tindak lanjutnya apa, Ustaz? Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, gitu ya, agar kita kemudian bisa mendapatkan manfaat akibat sentuhan Al-Quran itu, gitu ya. Dan itu kalau kemudian nanti kita ikuti terus kita akumulasi, ya saya hanya bisa mengatakan lebih bagus itu dialami daripada saya ceritakan. Seperti tadi yang saya sampaikan peribahasa Arab, a'lamu biha man khassa biha. Bagusnya makanan itu tidak diceritakan rasanya, dibuktikan. Nanti kemudian kita cerita, gitu, untuk melanjutkan apa yang tadi saya sudah presentasikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan tambahan yang nanti kita akan praktekkan insya Allah pada 2 pekan yang akan datang ya. Dan itu masih di bulan Ramadan insya Allah. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, tapi saya tampilkan saja. Apakah fenomena tersentuh tergetar bacaan Al-Quran itu merupakan peristiwa khusus, hanya berlaku pada orang tertentu? Dulunya saya bersangka seperti itu. Dulunya saya mengira seperti itu. Tapi kemudian setelah saya coba telusuri, saya coba kemudian cari penjelasannya baik dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, maupun juga pengalaman para ulama, kemudian juga dari segi ilmu pengetahuan, saya berkesimpulan fenomena ini bisa mengena pada siapa saja. Jadi tidak ada batasan atau syarat-syarat. Misalnya ini, syaratnya harus orang Arab misalnya, atau syaratnya harus bisa bahasa Arab, itu nggak ada, gitu ya. Ya, kalaupun ada syaratnya yang paling yang paling awal sekali, gitu ya, maka syarat yang tadi saya katakan, saya analogikan dengan istilah ya jendela tadi, gitu ya. Itu hanya analogi supaya memudahkan kita, gitu ya. Nah, jadi kita jadi maklum kenapa ada orang yang sulit mendapatkan sentuhan Quran padahal dia tahu bahasanya, karena boleh jadi ya hatinya, jendela hatinya tertutup. Kalau bahasa saya itu begini ya, kalau ada orang dengan sengaja, gitu ya, ketika matahari terbit di sebelah timur dia menghadap ke barat dan membelakangi matahari di balik bukit, ya insya Allah dia nggak dapat cahaya, gitu ya. Jadi orang yang dengan sengaja menjauhi sumber cahaya, dia nggak dapat cahaya. Kita yang berusaha mendekati sumber cahaya belum dapat cahaya, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan ini mudah-mudahan ini terjawab ya, bahwa sentuhan Quran ini, getaran bacaan Quran ini ya bukan peristiwa khusus. Mungkin awalnya pemicunya khusus, tapi setelah itu kita bisa ulang, kita bisa perbanyak, dan kemudian ya itu bisa kemudian kita ambil manfaatnya sebesar-besar dari Quran. Karena kalau dia tersentuh itu sama seperti peristiwa resonansi tadi, itu energi Quran seolah-olah masuk ke diri kita, dan kemudian kita dimudahkan untuk memahami. Nah, ini
Ini ya, ada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda begini, wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. Dia jadi orang yang mudah paham terhadap urusan agama. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi sabdanya, wa innama ana qasim. Saya ini hanya membagikan saja. Saya ini bukan orang yang punya kemampuan untuk membuka hati dan sebagainya. Wallahu yu'ti. Sesungguhnya pada hakikatnya Allah lah yang memberinya. Nah, jadi artinya apa dari hadits ini? Yang membuat kita faham itu Allah. Guru, buku tafsir, kajian tidak otomatis menyingkap apa yang terselubung yang menghalangi kita dari Al-Quran atau dari kebenaran. Itu tidak otomatis. Ya, saya kira kita sudah punya pengalaman juga, baca berkali-kali, ikut ngaji berkali-kali, gitu ya. Itu tidak otomatis, gitu ya. Nah, jadi tidak otomatis berarti bukan berarti kemudian orang itu jadi rugi juga, tidak. Ya, kemudian hakikatnya yang membuka itu adalah, atau yang membuat kemudian itu menjadi klik dengan diri kita, itu otoritasnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memperbesar peluangnya agar Allah kemudian jatuh cinta kepada kita, dan kemudian otoritas itu ya mengizinkan kita untuk mendapatkannya. Jadi disinilah kita akhirnya mengetahui mengapa tadi saya sebutkan berbaik sangka kepada Allah itu adalah kata kunci yang menjadi sangat penting untuk mudah tersentuh Al-Quran. Baik, saya lanjutkan lagi sedikit lagi ya. Ya, jadi berdasarkan hasil riset maka peristiwa tersentuh Al-Quran ini dapat atau mungkin terjadi pada siapapun, gitu ya. Itu sebabnya terus terang begini ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat surat Al-Furqan surah 25 ayat 52. Ini ayat menarik sekali. Ya. Coba kita buka ini ya. Surah Al-Furqan ayat 52. Ya. Itu ayat ini menarik sekali, saya katakan demikian karena ya kita diperintahkan oleh ayat ini untuk melakukan yang namanya jihad besar. Dan selama ini mungkin persepsi kita dengan kata ini adalah ya berperang atau kemudian melakukan tindakan-tindakan yang heroik, gitu ya. Dan ternyata ya kalau kita baca ayat ini, kita mungkin barangkali kaget karena ternyata yang dimaksud dengan jihad yang besar itu bukanlah seperti yang kita persepsikan secara umum saat ini, gitu ya. Nah, jadi ayatnya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Wahai Muhammad, jangan engkau ikuti orang-orang yang mengingkari kebenaran, dan bersungguh-sungguhlah menghadapi mereka dengannya, dengan kesungguhan yang besar. Nah, dengannya ini apa ya? Apakah dengan kekerasan, dengan misalnya itu kita kekuatan ekonomi misalnya, atau apa begitu ya. Nah, kemudian kalau kita baca tafsirnya, ya nanti baca tafsirnya ya, surah Al-Furqan surah 25 ayat 52. Nanti kemudian dalam tafsir itu ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir nanti akan dapat keterangan, dan itu merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa dengan yang dimaksud di sini adalah dengan Al-Qur'an. Jadi artinya apa? Kalau diterjemahkan lagi ayat ini ya, maka ya jangan sesekali kamu ikuti wahai Muhammad ya kemauan orang-orang yang mengingkari kebenaran itu, dan bersungguh-sungguhlah menghadapi mereka dengan Al-Qur'an, dengan kesungguhan yang besar. Jadi kita ini berdakwah itu kata kuncinya adalah Quran, gitu ya. Nah, ini jadi supaya kita paham ini. Nah, ini alhamdulillah saya sudah buka ini ayatnya ya. Nanti coba kita baca. Nah, biar kemudian kita akhirnya menyadari bahwa boleh jadi dakwah kita selama ini itu konten Qur'annya rendah. Lebih banyak sebenarnya ya kata-kata kita, gitu ya, sehingga akhirnya kita tidak merasakan efek yang kuat sekali, gitu ya. Sudah ya. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kafir, yang mengingkari kebenaran, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar.
Jadi sebenarnya kata kunci keberhasilan umat Islam ini untuk membangun kehidupannya, ya mulai dari kehidupan pribadi, rumah tangga, kehidupan sosial, bernegara, sampai peradaban ini, itu kata kuncinya pada Al-Quran, yang kemudian itu diperkuat dengan sunnah Nabi dan ijtihad, ya. Jadi bukan dengan yang lain, gitu ya. Nah, ini yang kemudian, ya, dalam konteks tadi kita tersentuh Quran tadi, gitu ya. Ya, maka sudah sewajarnya kita harus mengajarkan kepada umat, perbanyak interaksinya dengan Quran, dan kemudian ya perkuat, gitu ya, engagementnya dengan Al-Quran, gitu ya. Dan itu tidak harus dengan ilmu dulu, gitu. Jadi tidak harus, yang penting buka dulu hatinya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jawabannya adalah bisa melalui latihan. Jadi latihan itu adalah sisi saintifiknya, gitu ya. Contohnya begini. Nanti ada form kami berikan, tapi nanti lewat WA ya, kami berikan ya. Nanti tolong masing-masing peserta yang hadir di sini kalau ingin tahu, kontak ke admin, gitu ya. Kemudian bisa juga lewat saya, gitu ya. Kita akan bagikan, dan silakan nanti kita mengisi sendiri form itu. Ya, kita buat manual saja. Form itu sebenarnya gini, untuk menjelaskan saja, kalau kita punya pengalaman tersentuh Quran itu dari apanya? Dari suaranya, dari lokasinya, dari maknanya, atau dari apanya? Karena tiap orang berbeda-beda, gitu ya. Nah, nanti itu akan kita isi, nanti akan kelihatan. Ada orang yang memang itu tipe otak kanan, otak kiri. Jadi ini menarik juga nanti ya, salah satu dampak dari sentuhan Quran itu. Ini umpan baliknya ada kepada kita. Kita seperti disingkapkan diri kita ini siapa. Dan ternyata itu jauh lebih efektif ketimbang kita tanya kepada psikolog dan sebagainya. Kenapa? Karena yang paling tahu diri kita ini, lebih dari emak kita, dari ibu kita, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang paling tahu siapa kita ini, lebih dari pengetahuan ibu kita, ayah kita, gitu ya. Ibu kita itu yang melahirkan kita, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, bagaimana Allah menjelaskan kepada kita siapa diri kita ini? Ya, itu adalah kanalnya lewat kalamullah, lewat Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi nanti dalam latihan itu, sebelum latihan kita akan kirimkan itu, dan silahkan lakukan semacam checklist terhadap diri kita masing-masing. Dan boleh juga dilakukan latihan sendiri, ya. Nanti di 2 pekan yang akan datang kita akan contohkan, dan sekaligus kita akan diskusi. Demikian barangkali yang dapat sampaikan. Semoga ini menjadi pengalaman ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah pertemuan berikutnya adalah 2 pekan yang akan datang, masih di hari Sabtu dan di waktu yang kurang lebih sama sampai menjelang berbuka seperti ini. Ya, kami tetap menyampaikan undangan, dan tentu saja sebaiknya kita juga ikut mengkonfirmasi agar kemudian satu sama lain. Boleh mengajak yang lain yang belum ikut sama sekali pada acara ini di awal ini, karena tidak ada masalah, seandainya pun dia ikut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan yang istimewa ini, Syahrul Quran, kita juga mendapatkan hidangan Al-Quran yang istimewa untuk hidup kita kali ini. Boleh jadi tahun-tahun sebelumnya kita sudah mendapatkan, tapi tahun ini adalah tahun yang istimewa buat kita. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.